Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa fundamental mingguan bersama Manana. Ini adalah analisa fundamental mingguan yang berlaku pada minggu ini dari tanggal 22 Mei sampai 26 Mei 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa fundamental mingguan di minggu ini. Sebelum saya mulai, saya akan bahas dulu seperti yang sudah terjadi di minggu lalu, seperti biasa, sebelum nantinya kita bawa ke apa yang terjadi pada minggu ini. Oke, jadi di minggu lalu itu kita tidak terlalu ada banyak pergerakan sangat besar, cuma di beberapa hari aja. Untuk di hari Senin minggu lalu, itu kita ada Empire State Manufacturing Index, yang dimana itu hasilnya ternyata negatifnya besar. Lalu di hari Selasa, itu kita ada data NFP versi Inggris, yaitu jumlah orang yang bekerja, jumlah pengangguran, dan sebagainya. Untuk dari segi data NFP-nya sendiri, untuk dari segi Inggris itu sebenarnya buruk, ya, karena jumlah orang yang menganggur itu meningkat, dan itu diikuti oleh tingkat pengangguran yang naik. Ya. Jumlah orang yang menganggur ini sebanyak 46,7 ribu, lalu jumlah pengangguran di sini naik dari 3,8 ke 3,9%. Itu di hari Selasa, lalu malam harinya kita ada data CPI di Kanada, yang dimana data CPI Kanada saat ini itu turun dari 4,5 ke 4,2. Jadi dengan tingkat suku bunga saat ini di Kanada yaitu 4,5%, berhasil secara perlahan tapi pasti untuk menurunkan tingkat suku bunganya yang saat ini sudah turun ke angka 4,2%. Lalu diikuti juga di hari Selasa yang sama, kita ada data mengenai retail sales dan core retail sales, yang dimana sebenarnya hasilnya memuaskan dari data sebelumnya. Dari yang sebelumnya itu minus, keluar angkanya plus walaupun masih di bawah data ekspektasi, ya. Lalu di hari Rabu kita ada, lebih tepatnya tidak begitu ada berita sangat penting, kecuali cuma di final CPI aja, yang ini hasilnya juga sama, ya, untuk di Euro. Lalu di hari Kamis kita ada tingkat pengangguran di Aussie, yang dimana di sini tingkat penganggurannya naik dari 3,5 ke 3,7. Jumlah orang yang bekerja ternyata drop ke minus 4,3 ribu, ya, which is bad sebenarnya. Lalu tingkat pengangguran sendiri, tingkat pengangguran di Amerika saat ini mingguan yaitu turun dari 264.000 ke 242.000. Lalu juga diikuti oleh Philly Fed Manufacturing Index yang hasilnya ternyata berlawanan dengan Empire State Manufacturing Index tadi di hari Senin. Untuk Philly Fed Manufacturing Index di sini ternyata keluar cukup bagus dari minus 31 ke minus 10. At least meningkat walaupun hasilnya masih di minus, ya. Lalu di hari Jumat kita ada data inflasi sebenarnya di Jepang, tapi itu sebenarnya tidak terlalu berdampak di sini. Lalu di malam hari kita ada Fed Chair Powell speak di sini, ya. Di sini kemarin kalau dilihat apa yang dikatakan oleh The Fed kemarin itu sebenarnya Jerome Powell mengatakan itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah tingkat inflasi itu masih jauh di atas target, yang dimana kita tahu bahwa target inflasi saat ini di US menurut Federal Reserve ataupun The Fed adalah stay di 2%, tapi saat ini kan di 4,9. Lalu untuk tingkat suku bunga perlu data dependen lagi, ya, perlu data dependen dalam artian diperlukan data yang lebih banyak untuk melihat apakah kita perlu untuk menaikkan suku bunga lagi atau stop, ya. Yang pastinya menurut The Fed saat ini itu belum ada kepastian untuk memotong suku bunga. Jadi kalau dilihat kemarin secara data ataupun secara perkataan kemarin itu
dianggap sedikit dovish karena kalau dilihat kemungkinan next meetingnya untuk FOMC itu tidak akan ada kenaikan suku bunga. Lebih tepatnya itu stay, tidak ada kenaikan suku bunga dan diperkirakan akan tetap di angka 5,25% nanti di next meetingnya. Yang kita tahu next meetingnya itu nanti akan terjadi di tanggal 15 Juni ya, di bulan depan. Dan di sini untuk pollingnya itu masih sama, yaitu sebanyak 82,6% masih memilih untuk tidak ada kenaikan suku bunga nanti di bulan depan. Ya. Oke, jadi itu tadi di minggu lalu. Secara pergerakan minggu lalu itu kita secara kalender ekonomi itu tidak terlalu banyak sebenarnya, tetapi bagi teman-teman yang trade di USD pair ya, itu kenapa terjadi kenapa USD-nya menguat kemarin itu karena ya debt ceiling yang dimana kita tahu bahwa debt ceiling-nya ini akan expired nanti di tanggal 1 Juni. Jadi kita perlu tahu apakah Presiden Joe Biden dan kawan-kawannya yang ada di pemerintahan US itu apakah akan menaikkan batas utang atau dalam artian akan tetap seperti itu. Karena kalau dilihat kebijakan moneter dan kebijakan fiskal itu kan dikeluarkan oleh dua lembaga yang berbeda. Yang dimana kita tahu bahwa kebijakan moneter itu adalah kebijakan, ini kalau nggak salah ya, ini kalau saya salah maaf kalau dikoreksi. Seingat saya itu kalau kebijakan moneter itu dikeluarkan oleh bank sentral, yang dimana saat ini bank sentralnya adalah the Fed. Sedangkan kebijakan fiskal dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan yang langsung dipengaruhi oleh Presiden, kalau nggak salah ya. Jadi kalau salah mungkin bisa dikoreksi. Jadi kalau kita tahu bahwa tujuan daripada the Fed dalam kebijakan moneternya adalah untuk menurunkan angka inflasi, lalu menarik jumlah uang yang beredar yang sudah mereka cetak pada saat COVID kemarin tahun 2020 ya, yang dimana kita tahu bahwa pada saat COVID kemarin jumlah uang yang beredar di Amerika itu sangat gampang banget. Orang nganggur pun digaji bahasanya gitu ya. Selama 2 tahun terakhir itu orang nganggur pun digaji, seperti itu. Kasarnya seperti itu. Akibatnya adalah kita melihat data inflasi di Amerika itu meningkat sampai puncaknya yang kita tahu adalah di angka 9,1 dan akhirnya turun sekarang ke 4,9. Karena itu adalah kenaikan dari suku bunga. Untuk debt ceiling sendiri adalah yang dimana pemerintah kebijakannya itu setiap negara pasti punya utang, ya kan? Setiap negara pasti punya utang ke Bank Dunia lah bahasanya seperti itu. Jadi kalau dia punya utang, ya mau tidak mau kan jumlah kreditnya ataupun batas kreditnya yang harus dibayarkan, kalau dia mau bayar itu kan pasti banyak banget, ya. Jumlah utang yang harus dibayar itu kan pasti banyak banget. Cara untuk bayar utangnya gimana? Ya mau nggak mau kan harus cetak duit ya bahasanya. Gimana caranya suatu negara itu mau bayar utang kalau duitnya nggak ada? Jadi kan mau nggak mau duit itu harus dicetak baru kita bisa bayar utang gitu kan. Tapi masalahnya kan the Fed itu nggak mau cetak duit lagi. Yang dimana dalam artian takutnya kalau dia cetak duit lagi, duitnya itu kembali lagi ke masyarakat, inflasinya naik, terus suku bunganya rugi dong naik, yang sekarang udah di angka 5,25. Nah oleh karena itu ketidakjelasan mengenai debt ceiling selama 1 minggu kemarin itu membuat indeks dolar itu meningkat signifikan. Ya nanti di akhir video kita akan lihat nanti di sini di indeks dolarnya ya. Jadi kita bahas dulu apa yang terjadi di minggu ini ya. Tapi saya rasa untuk di minggu ini pengaruh daripada debt ceiling itu untuk minggu ini ya. Kalau menurut saya untuk pengaruh daripada debt ceiling saya rasa sudah mulai mereda sedikit, walaupun masih ada beberapa tapi saya rasa sudah mulai mereda sedikit ya. Jadi untuk di minggu ini di hari Senin kita tidak ada apapun ya. Kita di hari Senin, kita tidak ada berita apapun di hari Senin.
yang ada malah Kanada ini libur ya. Lalu di hari Selasa ya, kita lihat di hari Selasa kita ada core CPI di BOJ ya, versi BOJ ya, itu nggak terlalu lah ya. Di sore hari kita ada berita mengenai flash manufacturing dan services PMI dari Euro, Inggris, Eropa, Inggris, dan juga di Amerika. Jadi otomatis nanti di hari Selasa sore sampai di Selasa malam kita juga melihat data mengenai flash manufacturing dan services PMI. Untuk dari segi Euro sendiri dari hari Selasa sore, untuk dari segi manufacturingnya di sini itu masih akan stay di bawah 50. Untuk dari segi services PMI, untuk dari segi Euro akan masih stay di atas 50. Berarti kemungkinan hasilnya masih akan mix-max. Ya, masih mix lah bahasanya. Lalu untuk di Inggris, sama seperti di Eropa, manufacturingnya masih akan stay di bawah 50. Sedangkan untuk services PMI-nya akan masih stay di atas angka 55. Lalu untuk di malam hari kita ada manufacturing dan services PMI dari USD ya, dari Amerika, dan kalau kita lihat juga di sini itu untuk keduanya diperkirakan akan ya, untuk dari segi manufacturing sih diperkirakan turun ke 50 pas ya. Data sebelumnya 50,2 diperkirakan turun ke 50 pas. Untuk services PMI diperkirakan juga akan turun dari 53 ke 52. Jadi misalnya nanti hari Selasa malam ini hasilnya keduanya bisa di bawah 50, maka kita akan melihat penurunan dari mata uang USD. Lalu juga diikuti di malam hari kita ada New Home Sales yang diperkirakan juga akan turun. Lalu yang terakhir ada Richmond Manufacturing Index yang diperkirakan minusnya akan sudah mulai berkurang. Lalu di hari Rabu kita ada kenaikan suku bunga dari New Zealand ataupun Reserve Bank New Zealand, yang dimana diperkirakan RBNZ akan menaikkan suku bunganya lagi sebanyak 25 basis poin. Dan jika ini benar, maka RBNZ akan menjadi satu-satunya salah satu bank sentral dunia yang berpengaruh yang dalam hal ini untuk dilakukan trading itu suku bunganya lumayan besar ya. Dan jika benar berarti 5,5. Ini bisa menjadi suku bunga yang paling besar saat ini jika benar naik ya, karena kalau dilihat kan Amerika saat ini 5,25 sama dengan New Zealand, dan jika New Zealandnya naik menjadi 5,5%, ya berarti saat ini New Zealand yang paling tinggi ya. Bisa saja seperti itu, tapi nanti kita akan lihat setelah New Zealand suku bunga di sore hari ya. Kita akan melihat di siang hari, masih juga di siang hari kita akan ada data mengenai tingkat inflasi di Inggris. Oke. Inggris saat ini suku bunganya sama seperti Kanada, yaitu di 4,5%. Dan di sini uniknya adalah kita akan melihat lagi prediksi penurunan tingkat inflasi, yang dimana tingkat inflasi di sini untuk di Inggris diprediksi selama 2 bulan terakhir itu akan drop di bawah 10%, tetapi kenyataannya selama 2 bulan terakhir angka inflasi di Inggris itu masih di atas 10%. Untuk saat ini nanti di hari Rabu siang itu diperkirakan akan drop menjadi 8,2 ya. Dan jika hasilnya bisa di bawah 10%, berarti ini tingkat inflasi saat ini berarti sudah mulai mereda. Karena kalau kita lihat sekali lagi, angka di bawah 10% itu terakhir adalah di tanggal 14 September 2022. Jadi sudah sebanyak 7 bulan angka inflasi di Inggris itu di angka 10%. Jadi kita akan lihat aja nih.
Jika hasilnya bisa di bawah ekspektasi 8,2, wow, kita akan bisa melihat penurunan pound yang sangat luar biasa kencang. Ya, hati-hati nih, hati-hati. Ya, itu untuk di hari Rabu. Di malam hari kita tidak akan begitu banyak ada kegiatan. Lalu di hari Kamis dini hari kita ada FOMC meeting minutes, ya seperti biasa. Ketika sudah ada FOMC meeting, maka akan ada FOMC meeting minutes seperti biasa yang pastinya akan membahas mengenai tingkat suku bunga, inflasi, lalu juga apakah akan ada kenaikan suku bunga lagi atau tidak akan ada kenaikan suku bunga, seperti itu, pasti itu yang akan dibahas ya. Lalu di malam harinya, di hari Kamis, kita ada data mengenai seperti biasa unemployment claim mingguan, lalu juga preliminary GDP quarter to quarter untuk di Amerika ya. Itu di hari Kamis. Lalu di hari Jumat kita ada data mengenai retail sales ya di Inggris, dan yang penting sebenarnya adalah di USD, Core PCE Price Index, Durable Goods, dan Core Durable Goods. Jadi di hari Jumat saya rasa sih lebih ke USD. Jadi untuk di minggu ini kalau boleh saya plotkan untuk beberapa pair yang lebih tepatnya beberapa mata uang yang berpengaruh pada minggu ini. Tentunya yang pertama adalah yang paling signifikan adalah USD, karena kita tahu bahwa di sini ada manufacturing dan services PMI, lalu ada FOMC meeting minutes, GDP, Core PCE Price Index, ya, dan juga ada unemployment claim setiap minggunya. Jadi otomatis USD akan sangat berpengaruh untuk minggu ini. Lalu yang kedua adalah Inggris, yaitu tingkat inflasinya. Jadi jika kita lihat tingkat inflasi Inggris nanti keluarnya di bawah 10%, tapi masih di atas 8,2, misalnya keluarnya adalah 9,5 gitu misalnya, maka kita akan melihat penurunan sedikit dari pound sterling. Tapi jika keluarnya bisa di angka 8%, ya, lebih rendah dari 10 dan lebih rendah dari 8,2, maka kita akan melihat penurunan mata uang pound sterling yang sangat signifikan. Jadi hampir di semua pair mungkin akan mengalami penurunan. Tapi jika tingkat inflasinya di sini meningkat kembali ke angka 10,1, 10,2, maka kita akan melihat mata uang ataupun pair GBP akan meningkat secara signifikan juga. Seperti itu. Oke, jadi itu tadi untuk GBP, karena juga diikuti oleh manufacturing dan services PMI. Lalu yang terakhir ada RBNZ dan juga Euro, ya. Jadi sekali lagi untuk di minggu ini yang sangat berpengaruh yang pertama adalah USD, lalu yang kedua adalah GBP, lalu yang ketiga adalah New Zealand, lalu yang keempat adalah Euro. Jadi 4 mata uang tersebut akan bergerak volatil pada minggu ini. Oke. Jadi untuk yang terakhir untuk saat ini kita akan bahas sedikit mengenai indeks dolar, ya. Indeks dolar saat ini sudah melewati yang namanya pergerakan turun ya, yang dimana kemarin kita sudah melihat break tanggal 11 Mei kemarin, ya. Dia break ke sini dan kemudian harga bergerak naik. Dan sekarang untuk di indeks dolar, harga tertahan di area, bisa saya katakan ini merupakan area key level saat ini, yaitu di harga 103 ini ya, bisa kita pakai ya 103.630. Karena kalau kita lihat secara daily, ini merupakan area yang penting, harga yang sangat penting, yang dimana jika ini di break kemarin harga membuat ke bawah, dan jika ini break ke atas harga bergerak naik, dan begitu seterusnya. Dan kalau kita lihat secara weekly, ya ini juga kita bisa lihat area 103.630 itu sangat intact. Jadi kalau kita lihat untuk di minggu kemarin itu
pergerakan USD-nya sangat bergerak bagus. Jadi untuk saat ini USD-nya jika ingin bergerak naik, ya, ini untuk segi teknikal aja. Jika USD-nya ingin bergerak naik, maka USD harus bisa melewati 103,630 sebelum akhirnya nanti bisa bergerak naik lebih tinggi ke angka 105. 105 berapa saya kasih ya? Ya, ini 105 500 ya. 105 500 sekian. Jadi jikapun dia bisa break ke atas ini, ya, break ke atas ini, maka chance kita untuk bisa melihat penguatan USD itu bisa terjadi. Ya, bisa terjadi. Tapi jika 103,630 ini berhasil ditolak, maka kemungkinan kita akan melihat penurunan lagi sampai ke 108.20 lagi, balik ke bawah, ya. Bisa saja seperti itu. Oke, jadi ini hanya sekilas untuk analisa USD untuk di minggu ini, ya. Jadi saat ini USD berada di area penting, yaitu di area support become resistannya di harga 103.630, dan jika dia ingin bergerak naik, dia harus bisa melewati area ini untuk bisa mencapai resistance selanjutnya yang ada di harga 105.500. Tapi jika gagal, maka kemungkinan indeks dolar akan bergerak turun kembali ke harga 100. Seperti itu. Oke, jadi untuk secara fundamental untuk di minggu ini, teman-teman harap berhati-hati di mata uang USD, pound sterling ataupun GBP, lalu New Zealand, dan yang terakhir adalah euro. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa fundamental mingguan pada minggu ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa fundamental mingguan minggu depan. Bye-bye.